teman-teman, it's been a while. Lama sekali tidak menyapa dari aku. Things have been so much happening beberapa waktu lalu. Aku nggak bisa manage banyak. Kayaknya 2 tahun lalu ya terakhir video itu. Yang aku bilang mau aktif ternyata tidak. Yang nggak bisa di manage bukan cuman konten aja, tapi kayaknya kemarin tuh my whole life juga memang sedang sulit untuk di manage. Aku manage gitu ya. Jadi long story shortnya, quick recap 2024 kemarin. Banyak hal yang terjadi, not in a good way. Semua terjadi pasti ada hikmahnya, ada pelajarannya, tapi yang aku rasakan pada saat itu, pertama di pekerjaan aku, lalu ayahku sakit dan keadaannya memburuk, dan he passed away pertengahan tahun gitu. Abis dari situ sebenarnya banyak juga yang terjadi, tapi intinya to say for the least, I was quite lost in a way. Untuk this year aku mulai untuk banyak step-step baru gitu ya. Utamanya untuk ngatur lagi semua aspek kehidupan ya, apapun itu yang ada. Salah satunya juga aku resign dari pekerjaan saat itu dan full akan pursue sebagai artis gitu. Dan Januari Februari kemarin itu udah dicicil juga sebenarnya ya, banyak yang direncanain, banyak yang di planning, dibuat cicil-cicil juga udah banyak gitu ya. Tapi kayak nggak ada motivasi gitu untuk ngerjainnya, jadi kayak males-malesan. Sebenarnya nggak males, tapi kayak kok nggak ada progresnya ya gitu. Kayak aku ngerasa diri aku sendiri tuh kayak nggak ada progresnya gitu, nggak ada motivasi, ngerasa sendiri banget. Jadi aku pengen bikin jurnal. Nah, video ini intinya mau bikin jurnal perkembangan aku, dan juga ya gimana aku berjalan sih gitu. Yang biar ngerasa ada temennya sih pertama. Jadi nggak ngerasa sendiri, dan mungkin ya ini kan sebenarnya memang buat aku aja, untuk diriku sendiri, tapi mungkin gitu ya di luar sana mungkin ada yang kesandung nonton ini juga gitu. Terus ini cocok nih sama kamu juga, atau kayak mempunyai struggle yang sama untuk mulai ngebangun usahanya sendiri. Nah itu yuk kita bareng-bareng gitu, karena aku harap kita semua bisa menjadi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya gitu ya, bisa mencapai target-target, mencapai hal-hal yang lebih baik dan mendapatkan hasil-hasil yang baik juga. Overall plan kedepannya 2025 yang sudah berjalan 2 bulan sebetulnya itu, utamanya plan aku ada 2. Yang pertama itu untuk memulai ulang, restart, rebrand, terus ngembangin, besarin usahaku sendiri, yang mana itu fanshop merch. Utamanya sih K-pop, tapi aku banyak sekali ideku sebenarnya yang masih belum bisa tercapai. Nanti pelan-pelan satu-satu diambil, yang mana nanti ya itu intinya mau membesarkan fanshop aku sendiri juga. Lalu satu lagi itu untuk assist di usaha keluargaku, karena aku yang bantu desain,
foto produk, bantu promosi, bantu megang sosmed dan lain sebagainya gitu deh pokoknya. Tapi kalau yang pastinya akan aku share untuk jurnalnya sendiri sih yang punya aku sendiri ya. Nah itu mulai dari rebrandnya gimana, pola pikir aku gimana, kedepannya rencana seperti apa nanti sih next video aku cover gitu ya. Kalau goalsnya juga sih sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Aku ini yang untuk punyaku ya. Jadi aku pengen ada 3 yang utama. Yang pertama itu rilis produk baru tentu saja sebagai tanda untuk memulai kembali mungkin ya. Yang kedua itu untuk aku nggak ngerti istilahnya untuk yang kedua ini, tapi maksudnya tuh kayak aku kan jualan nih, terus ada profitnya dong. Nah profitnya ini bisa untuk cover batch aku yang selanjutnya gitu loh. Karena ini jujur aku modalnya zero sekarang, benar-benar memulai dari awal, modal juga dari awal, dari nol, semua dari nol. Terus aku sih nggak takut ya, karena ya backingannya sama Allah aja. Yang ketiga itu aku pengen punya website atau landing page sendiri untuk pembelian, informasi dan lain-lain, karena aku emang akan komit banget untuk besarin ini. Dan gimana ya, kalau pakai marketplace saat ini tuh aduh adminnya gede banget, aku kayaknya nggak bisa. Kalau kataku sih aku sih pengen banget punya base atau landing page sendiri gitu ya. Idealnya sih website ya, tapi mungkin kita cari alternatif lain dulu ya untuk aku bisa jalan dulu sementara gitu sih. Jadi dengan 3 ini progresnya gimana, perjalanannya gimana, mungkin struggle dan pemikiran aku gimana, itu untuk aku keep track juga. Dan kembali lagi sih, kalau emang ada yang ternyata sama nih struggle-nya sama aku, ya aku harap bisa, mungkin kalaupun nggak bantu, setidaknya kamu gak sendiri gitu, aku gak sendiri, kamu gak sendiri, sama-sama untuk bisa berkembang gitu. Aku itu kan mulai producing fan merch dan dirilis secara komersial itu mulai dari 2020. Tapi itu tuh on off gitu, jadi dibilang per season pre-order juga enggak sih sebenarnya. Jadi bukan enggak niat, tapi memang aku banyak memaksakan keterbatasan yang kupikir bisa aku handle, tapi ternyata enggak, dan malah ternyata membuat masalah gitu yang lainnya. Bukan menyelesaikan masalah, tapi malah nambah masalahnya. Dan waktu itu juga memang juggling banyak hal ya, dan wah aku masih belum bisa ngatur banget prioritas gitu. I was 17, 2020 aku 17, baru lulus SMA, masih dengan dunianya sendiri, masih dengan pikirannya sendiri, cukup kaget juga dengan dunia luar, punya bisnis gimana, ngadainnya gimana, ngaturnya nggak bisa gitu ya. Terus yang paling aku rasain sih itu memang nggak ada teman gitu. Jadi all my friends mereka in college, kuliah, aku nggak waktu itu. Mungkin lebih kayak semua jalan tuh aku cobain gitu loh, dan dilalahnya semua jalan yang aku cobain tuh kesandung semua gitu. Jadi aku mau evaluasi kesandung apa aja sih kemarin, karena kalau boleh jujur sih setiap batch itu tuh yang aku rilis, yang aku keluarin atau aku buka pre-order itu tuh ada profitnya. Tapi kalau dibanding sama, terutama sama trial errornya dari keseluruhan tuh boncos abis bro. Jadi yang pertama, things I'm quite proud of gitu ya. Yang pertama, berani memulai. Walaupun aku gak tahu waktu itu harus apa dulu, tapi
aku mau jalan dulu gitu, gimana nanti aku learning by doing gitu ya, walaupun kesandungnya banyak, tapi untuk memulai aja tuh aku, kalau boleh aku congratulate diriku 2020 yang lalu, you did well to start gitu loh. Dan sekarang juga makanya aku pengen, jadi nih seenggaknya aku mulai dulu. Aku nggak tahu siapa yang akan nonton ini juga, aku nggak tahu apakah ini akan reach kemana, tapi aku pengen mulai. Aku niatkan untuk diri aku dulu. Aku mau keep track, aku mau keep semua journey aku. Gimana kedepannya kita lihat nanti, tapi aku mulai dulu. Yang kedua itu, ini juga aku bersyukur banget, aku bisa achieve sales dengan GO atau group order di luar negeri, jadi overseas. Itu nggak banyak, tapi ada yang minat dan hasilnya lumayan waktu itu. Aku cukup kaget sih waktu itu, kayak aku nggak nyangka bisa sampai sana, bisa istilahnya kan ekspor ya sebenarnya, kayak wow bisa terjual sampai sana tuh aku nggak nyangka banget. Wah itu aku luar biasa sekali yang aku rasakan, dan ya semoga bisa tercapai lagi gitu ya, dengan lebih baik, karena waktu kemarin tentu saja dengan banyak kendalanya, banyak huru-haranya juga, kita harapkan bisa di improve lagi lah. Yang ketiga itu aku punya teman, iya. I made friends with other fan shops dan join art market juga. Aku reach out juga ke fan shop yang serupa, terus ikut art market. Aku juga pengen menjelajah ke sana lagi, karena waktu itu cuma 1 kali dan aku belum lakukan itu lagi. Jadi definitely want to do that again. Dan dari situ juga banyak insight baru, aku banyak belajar juga dari situ. Mungkin 3 itu sih yang utama ya untuk things I'm quite proud of. Batu-batu yang bikin aku kesandung gitulah ya istilahnya. Yang pertama itu nggak aktif promosi dan nggak maintain audience. Jadi kalau habis buka batch gitu ya, terus naikkan tuh ya aku promosi untuk batch tersebut, tapi habis terus udah juga gitu loh. Aku nggak bikin after post atau kayak follow up apa yang untuk memaintain audiensnya itu. Jadi semua died down setelah selesai. Ibarat mompa balon tuh pas udah gede nggak diikat gitu, jadi dipegangin aja. Tapi kalau dipegangin tangannya kan nggak bisa terus-terusan nutup ya, capek gitu kan, atau kebuka dikit gitu mungkin kan. Tapi kalau kebuka dikit juga kan lama-lama akan kempes lagi. Jadi pas udah dibutuhin lagi tuh balonnya buat gede, ya harus niup lagi dari awal gitu. Jadi aku harus bisa bikin content plan, harus bisa gimana maintain audience ini untuk bisa tetap keep up gitu loh sama konten aku, atau aku yang keep up sama tren yang mereka ikuti juga gitu loh. Yang kedua itu aku kurang banget dalam memperkirakan modal, dalam menghitung berapa profit yang aku harus dapatkan, karena aku rasa aku banyak produk yang dibandingkan harga pasar aku lebih rendah gitu loh, terutama untuk pasar keluar sih. Tapi pasar dalam negeri aja aku udah dengan in this economy gitu loh. Jadi intinya sih aku kurang research, aku perhitungan untuk modal yang dikeluarkannya kan, karena pas-pasan. Jadi trial errornya tuh nggak bisa nggak bisa banyak yang dilakukan. Jadi benar-benar mencoba hati-hati untuk pertama cari vendornya, yang kedua benar-benar dikomunikasi ini sama vendornya gitu kan. Kan ada vendor yang bisa tes print 1 buat sampel, ada juga yang nggak bisa, kebanyakan malah yang nggak bisa. Jadi kan aku juga bingung gitu loh, padahal ini krusial banget. Dan yang terparah sih, aku pernah masalah sama vendor, jadi deadline cetak nggak reach waktu itu, ngaret.
Terus hasil cetaknya ternyata nggak sesuai ekspektasi pas udah datang, padahal udah ngaret tuh. Batch aku tuh udah kelewat banget dari timeline deh pokoknya. Terus jumlahnya juga ternyata salah gitu kan. Dan vendornya juga nggak ada ganti rugi. Aku nggak bermaksud untuk bodo amat atau nggak memperjuangkan hak aku, tapi kayak aku udah capek gitu loh. Aku udah nggak mau perpanjang lagi saking capeknya. Waktu itu produknya baju, padahal udah cari hati-hati, banding-bandingin vendor-vendornya, bener-bener detail banget aku tanya-tanya, tapi ternyata kurang detail kali ya. Kecolongan juga, itu boncos gede banget. Karena kalau mau dijual lagi, jujur aku nggak merasa layak. Jadi habis itu untuk produk ini ya, apalagi kan ini udah lewat banget ya trennya. Ini juga sebenarnya kan bukan grup utama aku ya yang dibikin, tapi bener-bener cuma ngikutin tren. Waktu itu lagi booming banget ini Unforgiven, dan aku juga suka gitu. Jadi aku memanfaatkan wave aja, aku ikut join the wave. Tapi ternyata aku tenggelam gitu. Jadi aku masih nggak tahu ini harus diapain. Maunya sih di repurpose ya, mungkin jadi tote bag atau pouch mungkin, jadi nggak sayang-sayang banget lah. Yang ketiga, aku tidak membuat timeline yang logis. Aku banyak banget nge-push diri aku buat rilis itu tuh kayak sebulan 2 bulan, jadi benar-benar padat dan nggak ada spare time untuk mishap kayak gini gitu. Jadi kalau ada yang tidak sesuai timeline itu langsung keteteran banget untuk semuanya. Ya aku nggak bisa manage ya waktu itu gitu loh. Harusnya kan aku bikin spare time seenggaknya untuk faktor X lah ya yang kita nggak tahu. Itu pelajaran banget sih, bener-bener harus buat timeline. Karena aku kayak overconfident gitu loh. Aku menganggap aku bisa gitu, padahal mungkin bisa, tapi kayak banyak faktor yang aku nggak pikirin gitu loh. Jadi harusnya tidak seperti ini timelinenya gitu. Itu PR banget. Yang pasti aku akan satu-satu nih kan bangun dari awal semua. Pastinya nih aku perlu bikin content plan kayak apa, lalu target dan juga timeline aku nanti gimana. Oh sama yang terpenting sih, aku nentuin niche aku nih, terus main produknya juga apa, sama main platform mungkin. If you want to be with me gitu ya, please stay tuned. Semua proses juga, bikin merchnya juga, pola pikir aku juga, gimana research dan lain-lainnya juga, mungkin akan aku cover juga. For now ini aku udah inventory listing untuk barang-barang lama aku. Ini akan diupload dulu ke platform yang aku punya saat ini. Sementara akan pakai ini dulu karena aku akan rebranding. Aku udah ganti semua handle socials jadi @fioruworks across all platform. Terkait rebranding itu juga aku akan bahas nih di different video. Tapi untuk sekarang pokoknya stok-stok terakhir ini akan aku jual lagi dengan promo, karena ini tuh udah disimpan 1 tahun lebih juga ya guys. Jadi yang kiring resin udah agak menguning juga di sini. Terus ada beberapa produk yang ada bekas stiker waktu jualan di booth gitu kan. Ada yang karena setahun lebih nggak dilepas stikernya terus berbekas. Jadi aduh, aku sih ngerasa nggak layak untuk dijual. Yang layak aku sisihin untuk dijual, tapi yang nggak layak sih kayaknya aku simpan aja. Shop linknya in description, boleh dicek teman-teman kalau ada yang masih berminat mungkin. Kalau peminatnya cukup banyak juga, I will consider untuk buka lagi batchnya, desain ini untuk dicetak kembali gitu ya, untuk diproduksi kembali. Jadi oke, shop link in the description. Kalau mau silakan check it out. Dan see you in the next video untuk bahasan selanjutnya. Thank you untuk udah nonton. Dadah. I'm glowing like a flower, unlocking superpowers. I'm singing in the shower, 피어오르는 happy.
need your hugs and kisses. Hugs and kisses will make a difference. Cause you did me dirty, so malicious. Can make it better with your hugs and kisses. Hugs and kisses, you